Orang Indonesia itu rela bangkrut dan hidup susah demi satu hari bahagia. Jadi gini ya, pernikahan itu memang momen spesial yang dinantikan oleh banyak orang. Tapi apakah menghamburkan uang demi pernikahan mewah itu sepadan dengan resiko kebangkrutan? Menurut survei dari Bright Story, Populix, dan Bright Debt, rata-rata biaya pernikahan di Indonesia itu mencapai ratusan juta. Ada yang 200, 300, sampai 500 juta rupiah. Dan mirisnya, banyak pasangan muda bahkan rela berhutang demi mengadakan pesta yang mewah. Menurut survei dari Populix, 40% pasangan Indonesia itu berhutang untuk melaksanakan pesta pernikahan. Hal ini tentu membuat saya bertanya-tanya, kenapa sampai terjadi demikian? Kita telusuri lebih lanjut. Tradisi pernikahan di Indonesia itu memang sangat kuat, apalagi karena adat istiadat yang kaya sampai ekspektasi keluarga besar yang seringkali ngasih tekanan buat kita untuk mengadakan pernikahan yang mewah dan besar. Jadi banyak pasangan yang merasa bahwa mereka harus memenuhi harapan ini. Bahkan itu bisa berarti mengorbankan stabilitas finansial mereka. Mungkin ada yang relate, coba komen di bawah. Buat teman-teman yang mungkin masih muda, ini gambaran biaya pernikahan yang biasa terjadi di kota-kota. Kalian harus tahu bahwa biaya pernikahan mewah itu nggak main-main. Ada dekorasi, venue, catering, dan banyak lagi yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Belum lagi ada tuntutan dari orang tua mengenai harus undang siapa, lalu kebijakan mengenai siapa yang bayar atau siapa yang berkontribusi, dan lain-lain. Banyak pasangan yang akhirnya terlilit utang, dan hal ini bawa dampak jangka panjang pada kehidupan finansial mereka. Kita pakai data survei yang mengatakan ya, rata-rata biaya pernikahan itu 300 juta. Lalu menurut survei dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, rata-rata gaji karyawan orang Indonesia itu 2,9 juta per bulan. Sekarang kita anggap dialokasikan 40% per bulan untuk biaya menikah. Hasilnya kita ketemu 1.160.000. Maka untuk mencapai 300 juta, rata-rata biaya pernikahan orang Indonesia tadi itu dibutuhkan waktu 258 bulan. Jadi 300 juta dibagi 1.160.000. Atau kalau berutang butuh waktu segitu untuk melunasi. Kita anggap utang 300 juta. Utangnya dicicil selama 3 tahun. Maka cicilan per bulannya itu 8.300.000 kalau nggak ada bunga. Bisa bayar nggak itu? Dan asal kalian tahu, ada creator TikTok namanya Irwan Prastyo atau Irawan Prastyo, saya lupa. Dia itu senior manager Adidas di US. Dia itu menikah waktu di Denmark. Dia itu cuma habisin 3,7 juta. Bayangin, dia itu penghasilan ratusan juta sebulan, 100 juta lebih. Dan dia cuma habisin 3,7 juta buat menikah. Nah, orang-orang kita ini aja nih, gaji nggak seberapa kayak nikah ratusan juta. Bagi gambaran ya, ada pasangan A menghabiskan 300 juta untuk pernikahan mereka. Dan tanpa mereka sadari, begitu pesta selesai, mereka harus membayar cicilan hutang selama bertahun-tahun. Oke, memang ada beberapa tradisi di mana pasangan dikasih uang angpau oleh kerabat-kerabatnya. Tapi emang seberapa besar sih nampak dari uang angpau ini? Beban finansial yang mereka alami dari pernikahan itu yang dipaksakan, nggak hanya mengganggu kesejahteraan mereka, tapi juga menghambat untuk mencapai tujuan finansial ya, seperti membeli rumah, menabung untuk melahirkan dan pendidikan anak, atau mungkin plan pensiun gitu kalau kalian mikirnya jangka panjang. Ya, yang seperti yang kita ketahui, memang banyak influencer finance dan financial advisor dan mereka punya kesamaan di antara mereka, yaitu menekankan pentingnya pengelolaan uang yang bijaksana, terutama untuk acara besar seperti pernikahan. Tapi saran ini sering diabaikan oleh orang kita. Selain tuntutan keluarga dan tradisi, banyak pasangan muda yang terjebak dalam siklus gengsi dan tuntutan sosial dari teman-temannya. Jadi mereka cenderung mengabaikan nasihat yang sebenarnya bisa menyelamatkan masa depan finansial mereka demi gengsi di mata teman-temannya. Terus apa solusinya? Sebenarnya banyak kok cara mengadakan pernikahan yang nggak bikin bangkrut. Mulai dari hal kecil ya, misalnya mengurangi jumlah tamu, memilih venue yang lebih sederhana, dan yang paling penting jangan gengsi dan tahu kapasitas masing-masing. Jadi daripada tabungan kalian habis buat wedding yang memang di luar kapasitas kalian, kemakan gengsi, habis nikah senang-senang sehari kelilit utang bertahun-tahun, kan nggak enak ya. Ya, uangnya bisa disimpan untuk kebutuhan tempat tinggal, tabungan kalian, dan lain sebagainya. Jadi kalian lebih nyaman kalau kalian bisa menikah dengan bijak. Sekarang coba kita ubah pola pikir kita. Kita coba melihat pernikahan itu sebagai awal dari perjalanan panjang, bukan sebagai ajang pamer kekayaan. Fokus pada masa depan finansial adalah langkah yang bijak dibanding kalian hura-hura satu hari, terus itu kelilit utang bertahun-tahun. Nah, coba kalian diskusiin anggaran kalian secara terbuka dengan pasangan dan keluarga. Ingat, kemewahan sejati itu bukan berfoya-foya dalam sehari, tapi stabilitas finansial dan kebersamaan di waktu yang panjang.